semuanya, perkenalkan nama aku Ella Herawati. Aku dari program studi S1 Informatika Universitas Sugeng Hartono. Di sini aku bakal melakukan praktikum untuk membuat database dan juga ERD atau Entity Relationship Diagram menggunakan XMPP dan juga PHP MyAdmin. Oke, langsung saja ke video praktikum aku. Ya, kita membuat database baru dengan XMPP. Pertama, kita pastikan dulu kalau servernya itu sudah running. Di sini saya akan menggunakan terminal untuk membuat database dan tabel-tabel baru. Oke, pertama karena saya tidak ingin menggunakan salah satu database di sini, maka saya akan membuat database baru dengan query create database. Untuk nama databasenya saya akan memberikan nama perpustakaan. Lalu kita akan lihat apakah sudah ada. Oke, ini file perpustakaan, database perpustakaan sudah ada. Lalu kita akan menggunakan perpustakaan, jadi use perpustakaan sebagai database kita. Lalu kemudian kita akan membuat tabel baru dengan create tabel. Di sini saya sudah menyiapkan data dummy. Ini ada beberapa data dummy yang akan kita masukkan. Pertama, kita akan membuat tabel untuk anggota. Lalu, ini saya langsung copy paste agar durasinya tidak terlalu lama. Oke, untuk tabel anggotanya sudah ada dengan atribut anggota, nama, alamat, email, dan juga tanggal daftar. Lalu saya akan ngebuat tabel lagi dengan ini tabel untuk buku. Lalu ini sama, saya akan kupas data dummy-nya. Lalu di database ini saya akan membuat 3 tabel. Pertama ada tabel anggota, kedua buku, lalu kita akan membuat tabel ketiga, tabel peminjaman. Oke, lalu saya akan memperlihatkan tabelnya. Show. Oke, ini sudah muncul tabel apa saja yang ada di perpustakaan. Terdapat anggota, terdapat buku, dan juga peminjaman. Lalu saya akan mendeskripsikan tabel anggota. Jadi ini adalah atribut yang digunakan untuk nama anggota tadi. Lalu saya akan mengisi tabel anggota dengan insert into.
Lalu saya akan mengambil lagi dari data dummy-nya. Ini saya membuat 10 data untuk data anggota. Jadi yang membuat tadi error adalah karena ini ada double nama tabel, jadi error. Lalu saya akan mengisi tabel yang lain. Saya akan deskripsikan dulu tabel buku. Seharusnya tadi tidak pakai tabel ya, jadi langsung ke buku saja. Ini adalah atribut yang terdapat dalam tabel buku. Lalu kita langsung masukkan saja. Di sini saya mengambil lagi. Oke, lalu kita masukkan data untuk tabel yang ketiga. Saya deskripsikan dulu. Untuk tabel ketiga adalah tabel peminjaman. Oke, langsung saja kita insert into peminjaman untuk menambahkan data di tabel peminjaman. Oke, sudah semua. Lalu kita akan melihat isi tabelnya. Kita akan melihat salah satu isi di dalam tabel. Saya akan mengambil tabel anggota dengan select from anggota. Jadi ini adalah 10 data yang sudah kita masukkan di dalam tabel anggota. 10. Jadi lalu kita akan melihat di tabel yang lain, mungkin select from buku. Oke. Lalu yang ketiga select from peminjaman. Oke, ini adalah data yang sudah kita masukkan ke dalam tabel-tabel tadi. Ada tabel anggota, tabel buku, dan juga tabel peminjaman. Mungkin kita bisa menggunakan perintah lain untuk mengoperasikan database ini. Tadi saya menggunakan beberapa perintah seperti select, terus insert, terus describe.
terus use ini, terus untuk melihat database-nya show database. Oke. Untuk menghubungkan, untuk membuat sebuah relasinya, saya akan menggunakan PHP My Admin. Jadi ini saya langsung pergi ke aplikasi aja, terus ke PHP My Admin. Di sini sudah terdapat database saya yang dibuat di terminal tadi di perpustakaan, dan di dalam perpustakaan ini ada 3 tabel yang saya buat: anggota, buku, dan juga penyimpanan. Di sini kita akan lanjut untuk membuat sebuah relasinya. Jadi di sini saya membuat ID anggota dan ID buku ini menjadi foreign key dengan indeks, lalu oke. Lalu ini sudah menjadi foreign key. Kenapa mereka menjadi foreign key? Karena mereka akan menjadi primary key di tabel mereka sendiri. Jadi atribut itu yang akan dipanggil di data utamanya, di data peminjaman. Lalu kita bisa melihat untuk relation-nya di sini sudah langsung terhubung. Mungkin saya akan buat agar lebih mudah. Oke. Di sini ada ID anggota. Ini menjadi primary key di dalam tabel anggotanya, dan juga ada ID buku yang menjadi primary key di dalam tabel buku. Dan ketika dipanggil di tabel peminjaman, ID anggota dan ID buku akan menjadi foreign key, dan yang menjadi foreign key adalah ID peminjaman. Sekian video praktikum dari aku. Terima kasih sudah menyaksikan.